Gubernur Papua Barat, Dr. Randus Domingus Marichan bersama Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Henrikus Mopo MTH, meletakkan batu pertama pembangunan rumah pastori Jemaat GKI Nazaret Fani di Pantai Sabtu 29 Mei 2021. Pada kesempatan itu, Gubernur Marichan berharap proses pembangunan rumah pastori sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan panitia. Gubernur Marichan kemudian menyebut pemerintah Provinsi Papua Barat setiap tahunnya melalui APBD selalu mendukung sejumlah dana untuk semua agama di Papua Barat yang sedang membangun baik secara fisik maupun non-fisik. Gubernur mengaku sudah banyak bantuan yang digelontorkan bagi gereja-gereja di Papua Barat, namun banyak juga yang belum dibantu. Kata Gubernur, pihaknya akan secara berkesinambungan menjawab setiap proposal pembangunan rumah ibadah semua agama yang telah dimasukkan. Dengan melihat Provinsi Papua Barat yang mempunyai 12 kabupaten dan 1 kota, sehingga Gubernur meminta patut dimengerti jika masih banyak proposal yang belum terjawab. Sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat, membangun di hati, mempersatukan di kasih untuk kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat. Dengan demikian, dari APBD Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun kita selalu programkan sejumlah dana sesuai dengan kemampuan yang ada, dan kita mendukung dari semua agama yang sedang membangun, baik itu secara fisik maupun non fisik, termasuk Sinode GKI di Tanah Papua, yang juga kita tetap memberikan dukungan. Tentunya tidak sekaligus kita menjawab semua proposal Ini proposal di kantor cukup banyak karena memang provinsinya hadir untuk 12 kabupaten dan 1 kota. Apalagi kalau bicara GKI berarti hadir untuk 2 provinsi nih, Papua dan juga Papua Barat. Jadi pemerintahan boleh 2, Sinode GKI di Tanah Papua 1 gitu. Jadi 1 untuk 2, 2 untuk 1, itu sudah pas itu. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Henrikus Mopo mengatakan pembangunan fasilitas bagi hamba Tuhan sangat dibutuhkan di Tanah Papua, termasuk di Jemaat GKI Nazaret Fani di Pantai. Dia menyatakan bahwa dengan tersedianya rumah pastori sangat mendukung pelayanan hamba Tuhan bagi jemaat. Pendeta Henrikus Mopo lalu meminta pada Badan Pekerja Klasis dan pelayan di jemaat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada warga jemaat. Nah, ini pekerjaan ini terus dibangun, tetapi ini bagian yang selalu saya ingatkan secara khusus kepada Badan Pekerja Klasis dan juga kepada seluruh pelayan. Nah, supaya kita pastikan pelayanan kita itu berefek pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kita pastikan ada dan terus memantau, memberi perhatian dan pelayanan kepada jemaat. Pergerakan jemaat setiap saat itu harus dimonitoring, harus diikuti. Nah, jemaat sehat, sakit, jemaat ini ada kemana, tidak masuk gereja misalnya, kenapa tidak masuk gereja? Ini seorang gembala itu harus pasti tahu tentang kawanan domba itu. Ini kita sekarang sudah punya database, Pak Gubernur. Database kita sudah kita siapkan dan kita pastikan seluruh jemaat-jemaat itu punya database. Nah, database ini kita maksudkan untuk pelayanan kita ke depan ini harus berbasis data. Nah, seorang pelayan, pendeta dan majelis jemaat harus tahu jumlah warga jemaat di jemaat Fani di Pantai di sini. Ini berapa banyak? Kalau jemaat di sini 500 orang, setiap minggu jemaat ini ada kemana? Jangan sampai hari Minggu dalam ibadah-ibadah yang masuknya kurang dari setengah atau hanya sekitar 30-40%, karena itu data-data yang kita dapat. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pastori, Haryono Mei Eshut, melaporkan bahwa pembangunan rumah pastori akan dilakukan selama setahun terhitung 29 Mei 2021 hingga 14 Mei 2022 mendatang. Rumah pastori tersebut dibangun di atas lahan seluas 144 meter persegi dengan luas bangunan pastori 112 meter persegi dan membutuhkan biaya sebesar Rp1.535.800.000.
tanah hibah dari keluarga Rumbekuan Wamafma dengan luas tanah 144 meter persegi dengan luas bangunan pastori yang akan dibangun sebesar 112 meter persegi. Rencana biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan pastori Jemaat Nazaret Fani di Pantai sebesar Rp1.535.800.000 dengan item pekerjaan sebagai berikut. Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pondasi, beton dan plesteran, pekerjaan pembesian, pekerjaan kayu dan kaca, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan penutup lantai dan dinding, pekerjaan kunci dan alat gantung, pekerjaan pengecetan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi, dan finishing.